Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, insan pengadaan, para pelaku pengadaan di seluruh Indonesia, baik dari sisi pembeli, dari sisi pemerintah, BUMN, BUMD, kecamatan, desa, maupun dari sisi penjual, dari sisi pelaku usaha. Selamat jumpa kembali dengan Procurement Channel, Agus Arif Rahman. Pada video kali ini, izinkan saya berbagi mengenai contoh sebuah dokumen yang mesti sangat dibutuhkan buat Anda semuanya, yaitu dokumen spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi. Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi. Oke, langsung saja saya share screen rekan-rekan semua. Jadi video ini berjudul spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi. Saya simulasi pembangunan gedung kantor, ya. Saya simulasikan pembangunan gedung kantor dengan asumsi pembangunan gedung kantor kurang lebih 20 kali 20 atau 30 kali 20 meter persegi. Pada prinsipnya, yang membedakan dokumen spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi yang satu dengan yang lain itu pada prinsipnya adalah gambar dan penetapan RKK-nya saja. Sementara bagian uraian spesifikasi teknisnya semestinya tidak jauh-jauh berbeda. Struktur spesifikasi teknis ini, dasar hukumnya apa, Pak Edi? Sekarang ini, dasar hukumnya adalah peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, ya, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia, yang kemudian dijelaskan pada lampirannya, bukan turunannya ya, lampirannya masih dalam satu peraturan LKPP, yaitu di lampiran 2 yang tentang pedoman yang untuk konstruksi, dan juga di lampiran MDP-nya, model dokumen pemilihan, di lampiran 5. Kita bisa tunjukkan di lampiran 5, ya, itu akan selalu Anda akan menemukan di MDP lampiran 5 akan menemukan seperti ini. Ini saya buka MDP ya, model dokumen pemilihan yang merupakan lampiran dari peraturan LKPP 12 2021 ini. Ini saya buka yang 19 ya, yang pasokuasi harga rendah sistem gugur pekerjaan konstruksi. Ya, semua MDP konstruksi itu sama di bab 10-nya, yaitu ada bab yang berjudul spesifikasi teknis dan gambar. Nah, di sini dijelaskan bahwa struktur spesifikasi teknis ada bagian yang pertama adalah spesifikasi bahan bangunan di bab 10 ya. Eh, Kemudian ada spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan, spesifikasi proses atau kegiatan, spesifikasi metode konstruksi atau metode pelaksanaan atau metode kerja, kemudian spesifikasi jabatan kerja konstruksi, kemudian bagian B-nya adalah keterangan gambar, bagian C-nya adalah dokumen rencana keselamatan konstruksi berdasarkan rancangan keselamatan konstruksi. Nah, pada prinsipnya, Bapak Ibu semuanya, video ini membantu saya tujukan khusus untuk seluruh pejabat pembuat komitmen, pejabat pembuat komitmen yang menyusun perencanaan pengadaan, dan seluruh konsultan perancangan di seluruh Indonesia. Video ini saya khususkan, saya persembahkan untuk Anda, seluruh konsultan perancangan, karena dulu dinamakan konsultan perencana di seluruh Indonesia. Insya Allah gunakan file yang ada di sini, Anda tinggal download dari deskripsi video, ada link Google Drive, Anda tinggal download gratis, Anda gunakan, Anda kembangkan sesuai dengan struktur ini. Karena output dari eh, konsultan perancangan, output utama dari konsultan perancangan adalah dokumen spesifikasi teknis, ya, bukan lagi RKS, ya, bukan seperti itu. Kalau gambar, Pak, gambar bagian dari sini. Oke, gambar adalah bagian dari sini. Itu ya. Jadi struktur spesifikasi teknis pada intinya adalah terdiri dari, ini ya, saya buka dulu. Spesifikasi teknis. Nah, ini ya, kerjaan konstruksi, struktur spesifikasinya ada 3 kerangka struktur besar, yaitu adalah uraian spesifikasi teknis yang terdiri dari spek bahan bangunan, spek peralatan konstruksi dan peralatan bangunan, spek proses atau kegiatan, spek metode, spek jabatan kerja konstruksi. Bagian yang kedua adalah keterangan gambar, ya, peta lokasi, layout, potongan panjang, melintang, dan DED-nya, detail-detail konstruksinya. Dan bagian ketiga adalah rencana keselamatan konstruksi RKK-nya, terdiri uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan tingkat risiko. Nah, ini semua adalah output utama konsultan perancangan seharusnya.
Ya, bukan lagi struktur yang lain. Apapun isinya, strukturnya harus ini. Sehingga untuk memudahkan itu, saya bikin video ini, saya persembahkan buat Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, ya, baik di dalam maupun di luar negeri yang ingin membuat dokumen spesifikasi teknis, maka seperti inilah bentuknya. Kurang lebih yang tinggal Anda sesuaikan dengan volume pekerjaannya. Ya, saya simulasikan ini adalah contoh dokumen spesifikasi teknis pembangunan gedung dengan volume 20 kali 20 meter persegi. Nah, pada bagian yang pertama seharusnya tidak jauh-jauh beda karena berbicara tidak berbicara eh, rinci terkait dengan 20 kali 22, 20 kali 20-nya. 20 kali 20-nya itu terasanya itu adalah di perkiraan harga dan juga di bagian kedua, bagian keterangan gambar. Karena tapi ada pengaruh di bagian volume ini pada bagian apa? Dalam rangka penentuan peralatan konstruksi peralatan bangunan, dalam rangka menentukan eh, metode ya, gitu, dan juga menentukan personel manajerialnya, dan juga menentukan eh, rencana keselamatan konstruksinya. Nah, ini kita contohkan seperti ini ya, rekan-rekan ya, pembangunan kantor nanti Anda tinggal download gratis seperti ini. Nah, sesuai dengan amanah peraturan LKP 12 tadi, ya, saya buka dasar hukumnya dulu bahwa pada bagian yang utama di sini diingatkan di sini pada bagian uraian spektek bahwa mencantumkan kriteria kinerja atau output performance yang diinginkan di sini. Dituangkan di sini ya di dalam peraturan LKP 12 pada MDP-nya di bab 10 di huruf A nomor 8 bahwa, bahwa mencantumkan kriteria kinerja produk atau output performance yang diinginkan. Ya. Sehingga di sini juga dilanjutkan lagi dengan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran. Ya, saya bikinlah seperti ini, rekan-rekan semuanya, bahwa kita akan beradaptasi menuju ke pengadaan berbasis kinerja, yang versi Perpres yang baru dibahasakan sebagai kontrak berbasis kinerja. Ya, buat saya kurang komprehensif ya, seharusnya adalah pengadaan berbasis kinerja. Tapi oke lah, sementing ada kata-kata berbasis kinerjanya, output performance-nya. Nah, ini kita terapkan untuk bangunan sekarang. Kita contohkan untuk kegiatan ini. Ya, kita contohkan kegiatan seperti ini mungkin. Nanti Anda bisa chat saya ya di WhatsApp di 085330686593 apabila Anda membutuhkan parameter-parameter kinerja bangunan yang lain. Tapi kurang lebih kalau bangunan-bangunan biasa-biasa saja, yang bukan bangunan yang saya pakai mall, apartemen ya gitu ya, yang bangunan biasanya ya kurang lebih seperti inilah spesifikasi kinerja bangunannya. Dan ini Anda tinggal sesuaikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan volume. Ya, jadi bagian atas ini dijelaskan fungsi bangunannya untuk apa? Dijelaskan. Gedung kantor tata usaha. Volumenya apa? Dijelaskan di sini volumenya. Oke ya. Kemudian di sini spesifikasi kinerja bangunan. Ada struktur dan stabilitas, kekuatan struktur, ya, sesuai dengan standar SNI-nya, sesuai dengan ada yang sudah saya kemukakan di KAK ya, konsultan perancangan, itu ada SNI-nya. Kemudian fasad dan ini adalah parameter kinerja bangunan ya. Ada diukur dari struktur dan stabilitas, kekuatan struktur, percepatan gempa rencana. Ini khusus kalau tempatnya di atas jalur gempa ya, di atas di daerah-daerah rawan gempa ya. Ya. Ini bukan satu bentuk yang kaku ya, Anda tinggal sesuaikan namanya juga contoh. Tapi ini sih ini buat saya adalah standar sebuah dokumen konstruksi yang benar buat saya. Kemudian parameter teknis bagus berikutnya adalah fasad dan pencahayaan alami. Seharusnya minimal 50% untuk maksimalkan pencahayaan alami. Ya, kemudian insulasi thermal kaca. U value kurang dari 2 ya, kurang dari 2 W per meter 2K untuk mengurangi kehilangan energi melalui kaca. Nanti kita bisa ulas lebih lanjut mengenai ini ya. Kemudian parameter kinerja bangunan adalah efisiensi energi. Bisa diukur dari energy use intensity. Ya, itu seharusnya tidak lebih dari 150 kWh per meter persegi. Ya, tahun untuk bangunan perkantoran atau sesuai dengan standar lokal. Ada istilah heavy AC, coefficient of performance, COP minimal 3. Kemudian parameter kinerja bangunan yang lain adalah air dan sanitasi. Ya, seharusnya tidak lebih dari 150 liter per orang per hari. Nah, ini diukur semua ini. Kemudian efisiensi penggunaan air, ya, mengurangi air hingga 20 peralatan hemat air. Kemudian ada parameter lainnya, aksesibilitas dan keselamatan.
Misalkan di sini parameternya lebar jalur evakuasi minimal 1,1 meter untuk bangunan dengan jumlah penghuni di atas 500 orang. Ini contohnya ya. Silahkan dikembangkan sendiri para konsultan. Ini kan saya mancing inspirasi ide para konsultan ya membuat suatu spesifikasi kinerja bangunan gitu ya. Dengan waktu evakuasi maksimum tidak lebih dari 2,5 menit untuk bangunan tinggi. Kemudian parameter yang lain adalah kualitas udara dalam ruangan. Ya, ventilasi misalkan contohnya di sini 810 liter per detik per orang untuk ruang perkantoran atau sesuai dengan standar lokal. Ada konsentrasi CO2 tidak lebih dari 1000 ppm untuk kualitas udara dalam ruangan yang baik. Parameter kinerja yang lain untuk bangunan adalah keberlanjutan dan lingkungan. Ya, sertifikat green building ada kondisi-kondisi tertentu yang seharusnya memenuhi sertifikat green building ini ya. Nah, juga pengurangan emisi CO2 minimal 30% pengurangan. Jadi ini adalah inspirasi 7 kriteria parameter kinerja bangunan yang bisa Anda bikin, Anda sesuaikan sendiri dengan kompetensi Anda, para konsultan untuk rancang ya, sesuai dengan kompetensi Anda, sesuai dengan kebutuhan, volume pekerjaan. Silahkan, ini saya hanya memancing inspirasi saja. Seharusnya inilah yang dilakukan dalam penerimaan hasil pekerjaan, gitu ya. Setelah kita berbicara spesifikasi kinerja bangunan, pada bagian yang pertama kita berbicara urian spekteknya. Nah, pada bagian urian spektek, bagian-bagian awal seperti di sini ya, bagian awal adalah apa nih? Spesifikasi bahan bangunan konstruksi. Nah, saya mengidentifikasi ada total di sini 38 bahan bangunan konstruksi yang umum digunakan. Di sini rekan-rekan semuanya sesuai dengan perlem ya, sesuai dengan perlem di sini adalah merek dan tipe, ya, merek dan tipe. Sehingga di sini saya berikan ide-ide untuk saya kira seluruh konsultan perancang tahu lah ya, kalau nggak tahu kok kebangetan rasanya gitu ya. Ya, untuk menentukan merek dan tipe sesuai dengan ketersediaan toko material di lokasi ya. Jangan diawur aja, nanti kalau diawur malah nggak karu-karuan nanti ditetapkan misalkan semen Indonesia atau Holcim misalkan begitu malah kagak ada yang jual di situ adanya Indosemen atau dibalik kita tentukan Indosemen di situ toko materialnya adanya semen semen Indonesia misalkan sebutkan lengkap merek dan tipenya. Tipenya tidak saya sebutkan di contoh spek Anda yang lebih tahu. Anda itulah konsultan dibayar mahal itu adalah untuk sebagai expert judgment dalam menentukan bahan-bahan konstruksi yang berkualitas. Ini juga yang akan menjadi bagian ya ikhtiar untuk bagian dari kualitas pekerjaan konstruksi. Orang-orang yang hanya main-main proyek biasa akan mikir ya dengan tentunya adalah efeknya apa? Efeknya adalah nanti di analisis harga satuan di harga di HPS-nya ya, di perkiraan harganya. Ya, jangan sampai Anda bikin perkiraan harga dengan semurah-murahnya, tapi Anda bahan materialnya bikin yang semahal-mahalnya itu namanya nggak fair, Bapak Ibu ya. Dan akan terjadi potensi sengketa di belakang. Dia ada 38 bahan material yang saya sudah contohkan di sini, misalkan ada daerah perbetonan itu seperti semen, pasir, kerikil, batu pecah, bahan tambahan ya, ada di sini ada contoh merek tipe yang saya contohkan di sini, Bapak Ibu, rekan-rekan yang menguasai pangsa pasar dan umum banyak dijual di toko material. Ya, tinggal Anda tambahkan tipe-tipenya saja, ya. Bisa Anda tambahkan gambar seperti contohnya kalau di tempat saya, ini saya contohkan sekilas di tempat saya itu malah keren lagi, Bapak Ibu. Ditambahi gambar kayak gini nih. Ini ya, contohkan ya saya tunjukkan sekilas nih. Ya, tunjukkan sekilas ya enggak saya tunjukkan detail ya. Saya tunjukkan sekilas seperti ini. Loh, kasih gambar-gambar kayak gini, Pak. Jadi dia hanya tidak hanya menentukan merek dan tipe, tapi dikasih gambar-gambarnya dan dia sudah ukur apa sudah survei toko materialnya ya adanya ini ada gitu ya. Nah, seperti ini dikasih gambar-gambarnya. Nah, di contoh ini saya tidak dikasih gambar-gambar, Bapak Ibu ya silakan Anda apa namanya identifikasi sendiri ya. Konsultilah kalian konsultan kan seperti itu. Ini contohnya di tempat saya seperti ini ya. Nah, ini saya di formatnya ini saya tunjukkan rekomendasi-rekomendasi merek tipe yang banyak dijual di pasaran ya. Kemudian ada baja, ada besi baja tulangan, baja ringan, baja struktural. Di sini ada Krakatau Steel, ada Blue Scoop, ya, kalau baja ringan ya. Ada baja struktural, ada merek Gunawan Steel, Ispatindo, ada Master Steel, gitu ya. Kemudian ada dinding partisi, bata merah, ada Fast Track, bata ringan, bata Hebel, kemudian ada bata ringan AAC, ya ada Citicon, Grand Elephant. Ya, silahkan dicek, pastikan konsultan mengecek ketersediaan di toko material di lokasi. Jangan pula nanti menentukan satu merek tipe ternyata harus mengimpornya terlalu jauh kecuali memang benar-benar nggak ada ya lain cerita ya.
Kemudian ada mortar dan plesteran, ada mortar insan, bahan tambahan, silakan ditentukan. Ada lantai di sini, ada identifikasi lantainya apa aja yang dibutuhkan di bangunan tersebut. Lantai keramik, granit, tegel, marmer, vinil, kayu, ya seperti itu. Kemudian ada bahan material, bahan bangunan yang atap, seperti genteng keramik, genteng beton, atap baja ringan, atap seng, ada beberapa rekomendasi merek-merek yang banyak dijual di pasaran. Anda tinggal sesuaikan sendiri disertai dengan gambar merek dan tipe ya. Kusen kayu, pintu jendela ada kayu, aluminium, PVC di sini ya beberapa rekomendasi. Ada cat dan pelapis di sini ya. Cat dinding, cat kayu, besi, waterproofing ya. Di sini ada beberapa ya, Jotun, Nippon Paint, Dulux ya, Sika, Fosroc, Bass gitu ya. Kemudian ada instalasi mechanical, electrical, plumbing, MEP-nya di sini ada pipa PVC, pipa PPL, kabel listrik, heating, saklar ya. Silahkan di sini Anda tentukan berdasarkan sekali lagi berdasarkan ketersediaan toko material setempat. Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian ada perlengkapan kamar mandi dan dapur, ada keramik dinding, sanitari, lemari dapur, countertop ya. Di sini silakan ditentukan ada Roma, Milan, Asiatel, Toto, Amerika Standar ya. Modena, IKEA, ya silahkan ya sedapat mungkin, bukan sedapat mungkin, mestinya ya tidak perlu barang yang diimpor dari luar negeri. Jangan sampai beli korden aja dari Malaysia gitu ya. Kan di Indonesia banyak jualan gitu ya, Bapak Ibu. Kalau nggak ada di lokasi Anda ya beli di Jakarta, di Jabodetabek tuh banyak Bapak Ibu ya. Jangan beralasan ini nggak ada di Indonesia, mana ada sekarang. Insya Allah ya, Insya Allah. Kemudian material dan peran khusus di sini apabila dibutuhkan ya, apabila memang ini lebih dari salon lantai dan memang duitnya cukup, ada lift dan eskalator, ada sistem keamanan. Di sini perlu dipertimbangkan ya CCTV. CCTV ini jangan dibagi paket terpisah, Bapak Ibu. Sebaiknya satu begini aja gitu ya. Ya, ada bagus, ada beberapa brand-brand bagus ya. Hikvision, Dahua, Avtek, kemudian alarm itu ada Bosch, Honeywell, akses kontrol itu ada ZKTico, ada HID, ada Suprema. Ada sistem HVAC, Daikin, LG, Panasonic ini recommended. Ada sistem proteksi kebakaran, alat kebakaran ya seperti Gonibo, Cap, Yamato ya. Ada sprinkler seperti Viking, Teiko ya. Alarm kebakaran seperti Notifier, Simplex. Jadi ada bahan isolasi thermal dan akustik ya. Ada isolasi glass wall, isolasi rock wall, isolasi polystyrene. Kemudian ada bahan material plafon, ada plafon gipsum, plafon PVC, plafon akustik ditentukan silakan di sini. Ada tangga jika memang ada diperlukan tangga di sini ada tangga kayu, tangga beton, tangga baja, ada beberapa rekomendasi di sini. Railing dan balustrade, ya, ada railing kayu, railing stainless steel, railing besi. Silakan Anda tentukan para konsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan duitnya ya. Ya lagi, Bapak Ibu dalam membuat ASP tentukan jangan minta Anda menentukan begini yang setinggi-tinggi semahal-mahalnya, tapi ASP semurah-murahnya itu namanya nggak fair, Bapak Ibu. Dan tidak akan ada orang nawar. Kalaupun orang nawar, orang itu nanti di lapangan akan terjadi potensi-potensi kecurangan, Bapak Ibu, seperti tidak sesuai dengan spek, ya gitu. Ada penutup lantai, karpet, laminate flooring, ada parket kayu, kemudian ada pelapis dinding dari wallpaper, panel kayu, ada material taman landscape, ya, ada tanaman, kerikil hias, paving block di sini ya. Ada pencahayaan, lampu ya, Philips, Osram, Panasonic ini yang recommended, banyak dijual di toko material ya. Termasuk kalau Anda membutuhkan LED strip ya. Kemudian ada geostekstil dan geomembran seperti geostekstil itu seperti Tenkat, Mirafi, Tipar, ada geomembran ya. Kemudian ada ini kaca dan cermin ya. Kaca misalkan Asahima, kemudian glass yang banyak di pasaran, ada cermin ya juga sama. Nomor 22 ada silen dan lem bangunan, silen ya, lem bangunan, kemudian aksesoris peralatan bangunan, intercom, audiovisual, sistem otomasi bangunan. Nah, ada material untuk fasadnya, seperti ACP ini yang eh, banyak sekarang sudah banyak dipakai di kantor pemerintahan ya. Ada di sini yang rekomendasinya Altolik, alu Carbon 7 ya. Kemudian kaca Low-E, Asahimas, Guardian ini banyak tersedia di pasar, kaca Low-E. Kemudian pagar, di dalam tengah pagar ada pagar kayu, pagar besi, dan beton, material untuk jalan masuk dan parkir. Apakah itu aspal atau marka jalan, aspal atau paving terserah ya. Ada marka jalan, kemudian bahan untuk pondasinya ada tiang pancang beton, tiang pancang baja. Jangan ditentukan di sini misalkan Sentex, Duta Pile, Gema Pile ya. Kalau tiang pancang baja ada Krakatau, pada produknya Ispatindo, pada produknya Master Steel ya. Kemudian kalau ini produk bangunannya membutuhkan solar panel kan sistem energi terbarukan seperti ya, seperti inverter, solar panel dan ada beberapa rekomendasi.
peredam gempa bagi daerah bangunan-bangunan yang dibangun proyek-proyek di daerah rawan gempa. Ada base isolator, ya Bridgestone, ada earthquake protection system, ada Taylor device. Ada beberapa dijual Bapak Ibu di online shop yang Anda tinggal pertimbangkan ini ya. Base isolator ini penting Bapak Ibu. Ada damper ya, damper digunakan untuk meredam gempa yaitu Taylor device, Maurer, GERB. Ini beberapa brand-brand yang eh, ada di pasaran di Indonesia ya. Kemudian ventilasi dan penyedot udara, ventilasi ada Brown, Panasonic, EDG, ada penyedot udara ya, Moderna, Rinnai, Vagor ya, sistem pengendalian suhu, termostat kalau memang dibutuhkan, duitnya cukup bisa Anda menggunakan Honeywell, Nest, kemudian ada lapisan anti karat ya, galvanis untuk besi baja, galvanis bisa yang ambil anti karat itu bisa Krakatau Steel, Indo, Master Steel ya. Material tahan api, papan tahan api ya. Jika dibutuhkan ini Anda bisa menggunakan papan tahan api, bahan pelapis tahan api. Ya, kemudian dekorator interior ada gorden dan tirai. Ini pastikan jangan impor ya Bapak Ibu ya. Malu-maluin aja Bapak Ibu, bukan malu-maluin. Kita di sini Bapak Ibu kerjaan konstruksi itu yang paling diharapkan tingkat kemudian dalam negerinya untuk seluruh proyek-proyek pengadaan barang jasa pemerintah Bapak Ibu. Kalau yang lain-lain itu belum tentu bisa gitu ya, kecuali alat elektronik yang umum. Tapi kalau pekerjaan konstruksi itu yang paling mungkin bisa gitu ya, paling mungkin bisa. Jangan korden tiro itu ngimpor dari Malaysia, dari Singapura ya. Furniture juga gitu ya, banyak dijual bisa. Kemudian pencahayaan darurat dan isyarat ada lampu darurat, isyarat dan penanda darurat. Sekaligus ya, dokumen seperti saya berikan banyak seperti ini ya untuk memberikan inspirasi buat para konsultan perancang yang hanya bikin selama ini copy paste gitu ya. Anda tinggal delete bagian yang tidak diperlukan dan Anda sesuaikan bagian yang dibutuhkan dengan tambahan merek dan tipe kan gitu ya. Sistem pengelolaan air ada pompa air, tangga air ya di situ ada beberapa brand. Lapisan anti bocor dan retak membran cair ya ada Sika, Fosroc, Mapei. Ada eksterior dan finishing bangunan ada cladding batu alam, cladding kayu. Itulah Bapak Ibu ya bagian yang pertama dari Orient spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi yaitu spesifikasi bahan bangunan yang disebutkan merek dan tipe Bapak Ibu. Ya. Yang ini akan memudahkan juga konsultan pengawas ya untuk memberikan tabel-tabel pengawasan dia berdasarkan penentuan bahan-bahan bangunan yang ditetapkan dalam spek. Karena ini given ya, tidak ditawarkan oleh pelaku usaha pekerjaan konstruksi. Given. Bagian yang kedua adalah spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan. Saya mengidentifikasi 21 macam. Ini contoh ya Bapak Ibu, Anda tinggal sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Tabelnya bikin seperti ini, contohnya seperti ini. Ya, contohnya misalkan ini adalah alat besar, eskavator ya, 20 ton satu gitu ya. Bulldozer, 15 ton, wheel loader 3 meter kubik, truk pasir 10 meter kubik, truk batu kapasitas 10 meter kubik, concrete mixer 8 meter kubik, pompa beton, tower crane, mobile crane. Nah, ini sesuaikan saja, Bapak Ibu. Dan di sini saya berikan ini ada tinggal banyak yang lain-lainnya, saya nggak sebutkan semuanya. Di sini saya sisipkan Bapak Ibu ya panduan sesuai dengan peraturan LKPP-nya, Bapak Ibu. Kalau HPS-nya itu nggak sampai 100 miliar, maka maksimal hanya 6 jenis saja. Dan maksimal 6 jenis dan per jenis maksimal 3 unit. Nah, ini ya, perhatikan tabel ini Bapak Ibu ya untuk diperhatikan dalam menentukan ini ya, dalam menentukan nama peralatan, kapasitas dan jumlah. Bapak Ibu, ya kalau di bawah 100 miliar dia maksimal 6 jenis dan satu jenis maksimal 3 unit. Ini saya berikan contoh-contoh di sini ya, seperti itu. Dan ini sebenarnya peralatan utama ya. Kemudian di sini saya berikan bagian ketiga spesifikasi proses atau kegiatan dan ini sangat dan ini tentunya masing-masing proyek berbeda ya tergantung dari karakteristik pembangunan. Tapi ini saya berikan contoh umumnya orang bangun lah, Bapak Ibu lah. Kurang lebih begitulah. Ya tinggal Anda sesuaikan saja ya spesifikasi proses. Anda bisa bikin ini dengan menggunakan tabel bisa atau menggunakan seperti ini bisa. Ya. Ini persiapan 1 sampai 2 minggu, pondasi 3 sampai 6 minggu, struktur utama 7 sampai 16 minggu, dan dinding partisi 7 sampai 20 minggu, instalasi mekanikal elektrik plumbing 21 sampai 20 minggu ke 2 sampai 26, penutup atap minggu 27-28, pemasangan kusen pintu jendela minggu 29-30, finishing 31-3 minggu 31-36, instalasi keamanan dan proteksi kebakaran minggu 37-38, penghijauan dan landscape 39-40,
pekerjaan jalan dan parkir minggu 41, 42, uji coba dan serah terima 43 dan 44. Ya, ini adalah contoh dan Anda bisa bikin dengan versi tabel ya, seperti ini. Bagian berikutnya adalah spesifikasi metode, metodologi, dan ini tidak boleh dikompetisikan. Konsultanlah yang menentukan, ya. Konsultanlah yang menentukan. Ya, kecuali ini paket-paket yang besar ya, menengah besar itu dikompetisikan. Itu pun saya juga lihat bahkan paket besar pun itu ditentukan oleh konsultan perancangnya kok. Padahal itu seharusnya boleh dikompetisikan, tapi ya bagaimanapun pertimbangannya Bapak Ibu, konsultan perancang itu punya waktu yang lebih lama loh ya untuk mempertimbangkan metode pelaksanaan yang tepat sebuah proyek konstruksi ya Kak. Sementara pelaksana konstruksi kontraktornya kan waktunya terbatas untuk bidding ya kan begitu sehingga lebih baik konsultan perancang lah yang menentukan metode. Oleh karena itulah yang kualifikasi kecil ya menengah itu adalah metode tidak dikompetisikan. Nah di sini saya berikan contoh ya metode ya. Contoh ini adalah contoh umumnya orang bangun ya Bapak Ibu ya. Persiapan lokasi, melakukan pengukuran dan menanam tapak bangunan, membersihkan lahan dan material, kemudian fondasi, mengebor dan menanam tiang panjang, membuat fondasi dangkal seperti slab, hot plate, ya, melakukan pengujian dan seterusnya. Kita nggak bacakan secara ya. Kemudian berikutnya adalah struktur utama metodenya membentuk kolom, balok, plat lantai, dengan bagisting, menyemprot beton pada bagisting, memasang struktur baja dan seluruh terutamanya seperti ini, kemudian dinding dan partisi, membangun dinding dengan bahan seperti bata, beton ringan, gitu ya, menginstal partisi dengan bahan seperti gipsun, kemudian melakukan pemecahan perancah dan plesteran dinding. Kemudian 5, instalasi MEP, Mechanical Electrical Plumbing. Di sini menggali jalur instalasi pipa, air bersih, dan limbah, menginstalasi sistem pemanas, memasang sistem kelistrikan. Kemudian berikutnya pekerjaan penutup atap, membangun struktur atap, ya, kemudian mengaplikasikan sistem isolasi termal jika memang dibutuhkan itu, dan juga sistem tahan air pada atap untuk mencegah kebocoran dan kondensasi. Ya. Kemudian pekerjaan berikutnya memasangkan kusen pintu dan jendela, ya, memasang kusen pintu, jendela, kemudian menginstal pintu jendela dengan sistem penguncian dan sealing yang sesuai untuk memastikan keamanan dan isolasi termalnya tadi ya. Kemudian pekerjaan finishing, ya di sini melakukan pekerjaan cat dan finishing dinding dan langit-langit, memasang lantai, menginstal peralatan sanitasi, melakukan finishing pada fasad bangunan seperti memasang cladding, memasang kaca, memasang atau melakukan pengecatan eksterior. Ya. Berikutnya adalah instalasi sistem keamanan dan proteksi kebakaran, ya, memasang sistem CCTV, menginstal sistem proteksi kebakaran, ya. Kemudian penghijauan dan landscape, di sini menyusun taman dan vegetasi, memasang sistem irigasi, melaksanakan pembangunan green roof, ya, dinding hijau, ya. Kemudian pekerjaan jalan dan parkir, jika memang itu ruang lingkup sampai jalan dan parkir, ya. Membangun jalan akses, mengaplikasikan tanda jalan dan penanda parkir. Yang terakhirnya adalah uji coba. Uji coba seperti yang tertuang pada spesifikasi kinerja bangunan itu ya melakukan uji coba seperti MEP, HVAC, kelistrikan, sanitasi, ya, kemudian semua elemen bangunan telah disebutkan di atas tadi. Itu ya Bapak Ibu ya, ini bagian dari metode. Kemudian adalah spesifikasi jabatan kerja konstruksi ya, dan kerja konstruksi di sini silakan tabelnya seperti ini jabatan, kemudian pengalaman kerja, SKK, sertifikat kompetensi kerja. Nah, di sini sertifikat kompetensi kerja saya berikan 2 slide di sini ya, di slide untuk panduan Anda mengisi ini, jangan diawur Bapak Ibu. Ya, di sini ada manajer teknis ini untuk HPS di atas 50 miliar boleh ada tambahan manajer teknis ya, itu ya. Ya, di sini maksimal 2 orang ya. Kemudian kalau di HPS di atas 100 miliar maksimal 3 orang ya. Syaratnya cukup 1 SK atau SKT gitu ya. Kemudian ada manajer keuangan di sini tanpa SK SKT. Kemudian petugas ahli K3 di sini risikonya kecil ya petugas K3 ya, tanpa pengalaman, risiko sedang, ahli muda K3 pengalaman 3 tahun atau ahli media tanpa pengalaman. Risiko besar ahli media K3 pengalaman 3 tahun atau ahli utama tanpa pengalaman. Ini dari sisi pengalaman. Kemudian kalau ini dari sisi SKK-nya Bapak Ibu. Dari sisi apa namanya sertifikasinya ya seperti untuk mengisi bagian yang ini ya. Dari sisi SKK-nya. Kemudian dari sisi pengalaman, dari sisi kolom yang tengah ini ya Bapak Ibu ya, kolom yang tengah ini diisi menggunakan panduan di tabel yang ini nih. Ya, ini menentukan pengalaman jangan diawur ya Bapak Ibu ya. Ada ketentuannya juga diatur di peraturan RKP 12 ya. Kalau misalkan pengalaman yang untuk selain petugas K3 ya, itu
adalah kalau APS-nya sampai dengan 15 miliar tuh pengalamannya maksimal 2 tahun loh ya, Bapak Ibu ya, proyek-proyek di atas sampai dengan 15 miliar tuh 2 tahun di kolom pengalaman maksimal. Jadi kalau risikonya itu dianggap menengah, ya itu kalau HP dan HP-nya di 50 miliar, maka pengalamannya adalah 4 tahun, ya. Seperti itu. Anda perhatikan tabel ini untuk menentukan kolom pengalaman, ya Bapak Ibu ya. Kolom pengalaman ada sudah diatur di Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Pak, nggak PUP atau tidak? Seluruh ketentuan mekanisme pemilihan penyedia di sektor konstruksi dipindahkan dari Permen PUPR ke Peraturan LKPP. Saat ini Peraturan LKPP 12. Gitu ya. Silahkan untuk ini. Kemudian ini bagian yang apa namanya bagian ketiga ini keterangan gambar. Ini bisa dibuat file terpisah seperti ini contohnya kalau di tempat saya ini filenya terpisah keterangan gambar seperti ini ya Bapak Ibu ya. Eh, filenya terpisah ya. Nah, seperti ini gambar terpisah. Ini nggak masalah ya. Yang penting adalah strukturnya adalah terdiri dari peta lokasi, layout, potongan memanjang, melintang, dan detail-detail konstruksi. Dan ini yang membedakan antar paket ya Bapak Ibu. Di sini saya berikan contoh saja Bapak Ibu ya, contoh layout tapi berupa teks ya, tidak berupa gambar. Ya, misalkan layout di sini lantai 1 ruang resepsionis dan lobby, ruang rapat di samping ruang resepsionis, ruang kantor terbuka, ruang pantry, toilet lantai 2-nya, kemudian ada ruang kantor terbuka, ruang manajer, ruang server, ruang arsip, toilet. Kemudian lantai 3-nya ruang kantor, ruang eksekutif, ruang rapat eksekutif, toilet. Ya, seperti itulah gambaran contoh saja. Kemudian RKK. Nah, ini bagian RKK ini penting Bapak Ibu. Ini saya berikan contoh saja Bapak Ibu ya. Contoh saja, contohnya. Ya, besar sedang kecilnya berikan contoh. Di sini identifikasi bahayanya ya di persiapan lahan kecelakaan akibat alat besar, keterjatuhnya pekerja dari ketinggian, dan kecelakaan saat pemasangan bagisting, terjepit atau terluka, kecelakaan saat pemasangan beton, kejatuhnya material, konstruksi, terjatuhnya pekerja dari ketinggian. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya ditentukan kekerapan, keparahan, dan tingkat risikonya. Bapak Ibu, dan ini adalah expert judgment dari seorang konsultan perancangan, Bapak Ibu ya. Itu dan seterusnya ini ya Bapak Ibu ya, biasanya kalau yang besar-besar itu yang golongannya pekerjaan struktur Bapak Ibu. Walaupun itu proyek kecil pun pekerjaan strukturnya biasanya cenderung ditetapkan risikonya yang besar karena ini di sini letak sumber potensi sumber kecelakaan Bapak Ibu ya. Makanya rata-rata itu disebut besar di situ ya pekerjaan strukturnya ya, Bapak Ibu. Ya, itu ya. Selain itu juga pekerjaan instalasi listrik ya. Listrik korsleting ya di mana potensi seperti konsleting dan kebakaran itu biasanya konsultannya akan menentukan itu sebagai besar. Yang lainnya kecil aja Bapak Ibu. Gitu. Dan di sini saya berikan tambahan skala prioritas Bapak Ibu ya. Dalam menentukan kebesar itu risiko yang harus segera ditangani, kalau sedang itu risiko yang perlu diperhatikan dan ditangani sesuai dengan rencana. Kemudian kecil itu risiko yang bisa ditangani dalam waktu yang lebih fleksibel. Ini ya penjelasannya ada tuangan di sini ya Bapak Ibu ya, risiko besar, risiko kecil, risiko besar. Kalau risiko besar, tahap pekerjaan memiliki tingkat risiko besar memerlukan intervensi segera untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Pada tahap ini perlu adanya perencanaan yang baik, peralatan keselamatan yang memadai, serta pelatihan dan pengawasan ketat bagi pekerja. Contoh tindakan yang bisa diambil meliputi penerapan metode kerja yang lebih aman, pemberian APD, serta penyuluhan. Dan seterusnya ya, ini. Dan kemudian yang paling penting di sini yang sering terlewat dalam dokumen aspek konstruksi adalah bagian yang ini nih, penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi Bapak Ibu. Ya, karena ini yang menjadi pedoman pokja pemilihan dalam mempersyaratkan ahli K3-nya gitu ya. Apakah ini besar, sedang, kecil itu ya. Besar, sedang, kecil Bapak Ibu. Ya, ini sesuai Permen PU 10 tahun 2021 Bapak Ibu ya tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi. Saya nggak ngarang Bapak Ibu. Ya, ini diambil dari kotak ini Bapak Ibu yang ditetapkan oleh konsultan perancang di sini Bapak Ibu ya. Namanya adalah dokumen pernyataan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi di sini ya, daerah sini. Ini kotak ini boleh dituangkan dalam spektek, boleh tidak, terserah. Saran saya nggak usah lah. Ini sengaja saya tuangkan di sini supaya untuk tahu bahwa ini penetapan yang berwarna kuning ini berdasarkan apa yang ada di dalam kotak ini Bapak Ibu. Pernyataan ini selembar ini Bapak Ibu ini cuma pernyataan cuma kecil tapi menentukan loh Bapak Ibu ya. Menentukan apalagi nanti kalau ada kecelakaan kerja nauzubillah min zalik maka inilah yang akan menjadi bagian dari bagian pertama yang akan diperiksa Bapak Ibu ya. Bagaimana rencana keselamatan konstruksi pekerjaan konstruksi ini.
Bagian yang terakhir di informasinya saya berikan 4 statement yang menurut saya penting Bapak Ibu ya, di mana peserta pemilihan penyedia wajib mempelajari keseluruhan isi dokumen spesifikasi teknis ini secara utuh dan lengkap. Ya. Kemudian peserta pemilihan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada tahap pemberian penjelasan terhadap dokumen spesifikasi teknis ini. Setelah tahap pemberian penjelasan selesai, maka seluruh pelaku usaha dianggap sudah membaca, memahami, dan menerima seluruh isi dokumen spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi ini. Ini penting dituangkan dalam dokumen spek. Pokja pun juga punya, Pokja pun akhirnya juga punya dasar untuk menuangkan ini dalam berita acara pemberian penjelasan, Bapak Ibu. Tidak ada protes-protes lagi sangka di belakang terkait dengan spek, sementara Anda sudah dikasih kesempatan untuk bertanya gitu, Bapak Ibu. Ya, kecuali pertanyaannya tidak dijawab, nah itu silakan disanggah, sanggahnya benar itu, Bapak Ibu. Tapi kalau pertanyaan sudah dijawab, Anda diberikan kesempatan untuk bertanya dan Anda tidak bertanya, ya itu salah di Anda para pelaku usaha ya. Dan nomor 4 ini penting Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya untuk pelaku usaha, tapi juga untuk PPK. Ya, ini seringkali potensi-potensi misalkan pengantinnya nggak cocok, kemudian cari-cari alasan, oh speknya nggak ada kesalahan di spek, terus tendernya diulang, minta tendernya diulang. Ini alasan Bapak Ibu. Nggak boleh begitu ya Bapak Ibu ya. Batas akhir perubahan spesifikasi teknis pada tahap pemilihan penyedia loh ya, adalah tahap pembukaan dokumen penawaran. Sehingga setelah tahap ini, keseluruhan isi dokumen spesifikasi teknis bersifat mengikat dan secara hukum sebagai dasar untuk pelaksanaan proses pemilihan penyedia. Pemilihan penyedia loh ya, dan menjadi dasar seluruh peserta pelaku usaha untuk berkompetisi dalam proses pemilihan penyedia apabila melalui tender. Gitu ya. Bapak Ibu, ini kalimat ini penting, juga tidak ada alasan untuk PPK untuk merubah-ubah strike. Itu Bapak Ibu ya, format ini bisa Anda tinggal download gratis di deskripsi video berupa link Google Drive, penjelasan lengkapnya, dasarnya bisa Anda lihat di buku-buku saya, Bapak Ibu ya, buku mengenai seri buku perencanaan pengadaan. Ya. Oke, semoga ini videonya sangat bisa membantu Bapak Ibu semuanya dalam khususnya untuk para konsultan perancangan di seluruh Indonesia dan dunia, Bapak Ibu ya, dalam menyusun dokumen spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi yang di sini kita simulasikan pembangunan gedung kantor ya, nanti akan kita bikinkan yang untuk pekerjaan jalan, Bapak Ibu. Ya, untuk pekerjaan jalan di mana strukturnya ya tidak jauh berbeda dengan ini ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan semoga insya Allah bisa Anda tinggal download dan bisa membantu. Kuncinya adalah mari kita jaga integritas dalam melakukan proyek-proyek pekerjaan konstruksi yang rawan dengan korupsi, Bapak Ibu. Kemudian kita terus tingkatkan kompetensi kita ya. Jangan katrok, jangan copy paste mulu dari tahun-tahun lalu, ternyata segalanya sudah berubah. Bahkan teknologi konstruksi sudah berubah begitu, Bapak Ibu. Anda sementara sebagian kita masih katrok pula ya kan, Bapak Ibu. Masih itu aja, Bapak Ibu. Ya, misalnya seperti itu. Misalkan di tempat Anda sudah banyak dikenal baja-baja besi bata ringan, misalkan bata ringan. Dan sebenarnya menurut bata ringan itu cocok di tempat itu, misalnya seperti itu. Dan itu banyak dijual, tapi Anda nggak tentu kan dipikirnya bata ringan tidak dijual di wilayah situ, misalkan. Nah, ya, hal-hal seperti itu Bapak Ibu Anda harus terus tingkatkan kompetensinya. Jadi pertama integritas, kompetensi, dan ketiganya yang paling penting adalah saya menuntut para PPK dan konsultan perancangan di sini dalam menyusun merencanakan spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi untuk berinovasi. Jangan bikin kantor-kantor pemerintahan itu masih gaya-gaya lama, Bapak Ibu. Ya, gaya-gaya lama sama gitu. Anda lihat kantor-kantor pemerintahan di luar negeri. Gak usah jauh-jauh, Bapak Ibu. Anda lihat kantor-kantor pemerintahan di distrik-distrik, ya di Singapura, di Malaysia, Bapak Ibu. Kekinian, ayo ya. Dan sekarang sudah mulai banyak ya kantor-kantor proyek-proyek baru itu yang sudah kekinian, ya. Sukses buat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.